Dan moga-moga kaula ajunan teti orang sekaratu ke Allah, menjadi orang yang disayang Allah, dicintai Allah. محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والأخرى والذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فأعظم بذلك فخرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Mari semuanya bareng-bareng. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang mulia, yang terhormat, segenap para ahli ilmu, para kiai, para ustadz yang ada di kampung ini sangat saya hormati, saya cintai dan saya muliakan, serta saya doakan hafizahumullah wa ra'ahum wa matta'ana Allah bituli hayatihim, terutama jajaran pengurus takmir masjid Al-Muttaqin. Allah ya'khud bi'aidihim, semoga senantiasa dalam tuntunan dan bimbingan Allah, istiqamah memakmurkan masjid, dan masjid ini menjadi kendaraan kita semua yang mengantarkan kita ke surga Allah tanpa hisab, tanpa azab, tanpa fitnah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa tokoh masyarakat, para sesepuh dan orang tua yang ikut mendukung acara Majelis Isra Mi'raj di malam hari ini, Bapak Lurah, Bapak RW, ingati Isra wal Mi'raj sesuai yang tertulis di belakang Habib Kak Dinto. Walaupun bulan ampun lebet semangken dan disusakban tak napah, karena ibrah penuh pelajaran, tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, dan kita bisa ambil manfaat dan bisa masemak kaula ajunan setiap kejadian berpelajaran seepareng sareng Allah Subhanahu wa taala. Moga majelis Kak Dito abek ta manfaat, abek ta hidayah, abek ta barokah ka sateja penduduk Kak Dito khususnya, dan sateja semer buta bu Kak Dito. Amin ya rabbal alamin. Para rabu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra wal Mi'raj Kak Dito hadiah ilahiyah, papareng dari Gusti Allah, hadiah sepaling istimewa separengaki sareng Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Lailatul Mi'raj, malam Mi'raj Kak Dinto menjadi afdalul layali, menjadi malam yang teristimewa, malam paling afdal inda Rasulillah, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Habib menjadi malam paling istimewa bagi Rasulullah? Karena di malam itu beliau berjumpa, bermuwajah langsung dengan Allah, ar-raqi ila hadratil malikil wahhab hatta nadhara ila jamalihi bila sitrin wala hijab. Aki pangki sareng Allah, amuwajah sareng Allah biruhihi wa jasadihi,
Kala ben ruh ben je serta malam Mi'raj, pertemuan sang kekasih dengan kekasihnya Rabbul Alamin Gusti Allah Subhanahu. Jadi pertemuan dengan sang kekasih itu adalah pertemuan yang teristimewa. Sepaling bagus malam dunia kanjeng Nabi neka malam Mi'raj, malam perjumpaan dengan Allah di waktu Nabi dapat hadiah Isra. Maka masih lepak cuma Nabi kauda ajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga kali itu teti malam sepaling istimewa untuk Nabi kita, untuk umat manusia ketika udah ajunan malam sepaling istimewa neka Lailatul Maulidin Nabi, malam lahirah Rasulullah. Neka sepaling istimewa kakangkui umat untuk saya dan jenengan. Kenapa? Karena di malam Maulid Nabi hadiah yang teristimewa untuk manusia dan alam semesta adalah lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya membawa semua kebaikan, ngebe sholat, ngebe Islam, ngebe haji, ngebe Quran, ngebe Ramadan, ngebe Lailatul Qadar. Satu aja kebagusan lahir asar kalaban lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita peringati malam ini Bapak Ibu, malam yang paling afdal bagi Nabi Muhammad kak dito malam Mi'raj, malam papanggian Nabi Muhammad asaran Gusti Allah Subhanahu. Kenapa kok bukan malam Bi'tsah, malam kenabian? Kan banyak malam-malam selain malam Lailatul Qadar, nuzulul Quran. Yang terafdol dari sisi kanjeng Nabi kak dito malam Mi'raj, malam pertemuan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak ada yang mengalahi nikmat nadharu ila wajhillah, manteng dak Gusti Allah mereka paling rajana nikmat. Baik ahli swarga detik mau masuk ke swarga, nikmat se paling rajana apa beb? Benih bidadari naseratin. Benih deurna saya nyaman, benih enom nasi seger. Tapi nikmatnya ahli sorga yang paling besar adalah ketika ahli sorga nengale parenge etin memandang langsung Allah Subhanahu. Bahasa Qur'anna lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang siapa yang seagalakoy kebagusan balas swarga oleh tambahan. Aziyadah saya maksud dalam ayat kadito artinya adalah an-nadharu ila wajhillah, ahli swarga nengaleh dek selera Gusti Allah Subhanahu. Dadi para Rabu hadirin sekalian, nikmat yang paling istimewa bagi ahli surga adalah melihat Allah. Muka kau dah ajunan panengali aku. Amin. Amin ya rabbal. Dengan nikmat yang paling tinggi ini hanya didapat oleh Nabi Muhammad etunya. Sarang Allah parengaki ke Nabi Muhammad. Beto ahli swarga melihat Allah Subhanahu wa taala pas lop pada nikmat swarga lain. Karena puncak kenikmatan ahli surga di waktu melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya nyoon dari semangken urzukna an-nadhara ila wajhikal karim. Supaya kuda ajunan paringi rezeki bisa ningali Gusti Allah pakai swarga. Bahkan cekon ahli ilmu, tingkatannya orang di surga itu tergantung berapa sering dia melihat Allah. Beda seben Jumat sekalian, beda seben bulan sekalian, beda seben tahun cuma sekalian. Semakin pangkatnya tinggi, semakin sering melihat Allah. Deguna Allah dalam Al-Quran,
Wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajahnya berseri-seri karena melihat Tuhannya. Cepon ngajeng Nabi, innakum satusyahiduna rabbakum. Kalian nanti di sorga akan menyaksikan Tuhan kalian kama tusyahidunal badar, sebagaimana kalian menyaksikan bulan purnama tanpa zahmah, tanpa berdesak-desaan. Bisa dilihat dari sini, bisa dilihat dari sana. Panteng nyaman. Nek ahli swarga ku aku bekal nengale. Dan saya stamiun bekal mereng langsung bacaan surat Ar-Rahman yang dibacakan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaulah ajunan mau ke hadir betul gak bisa. Mereng langsung bacaan dari Allah. Pas paring rezeki nengale ka Gusti Allah. Pas kaulah ajunan berada di puncak kenikmatan ahli sorga. Amin ya Rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Beto kuste kanjeng Nabi kadin to Mi'raj. Sebelum Mi'raj neka Isra-nya mana? Isra neka perjalanan horizontal darat dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis Palestina darat. Perjalanan darat pabu ambu sareng malaikat Jibril. Banyak transit. Marra ala Bait Lahm. Kanjeng Nabi ambu ke situng kenengannya mana Bait Lahm. Toron Muhammad, toron keluh. Sholli fihi rakaatain. Ben malaikat Jibril kon asolat 2 rakaat. Mahada ya Jibril. Apa neka Jibril? Hada Bait Lahm haitsu wulida fihi Isa. Bait Lahm gak dinto tempat lahiran Nabi Isa. Asolat ambian. Pakon aso kenengan lahiran Nabi Isa. Ben malaikat Jibril pakon ambu. Apa maksudnya? Kenengan siapa pernah kenengan Nabi punya nilai sejarah, punya nilai barokah, atharul anbiya, atharus solihin. Walaupun Nabi Muhammad kadito sayyidul anbiya, pemimpin para nabi, tapi saran malaikat Jibril pakon ambu asolat 2 rakaat kenengan lahiran Nabi Isa. Neka pelajaran de umat bahwa bekas atharul anbiya, bekasnya orang soleh, bekasnya para nabi, neka punya nilai di sisi Allah. Tak aning buang-buang, tak oning paropu, tak aning buang, punya nilai yang menguatkan nilai agama kaulah ajuna. Paham ini? Makanya beda makom Ibrahim di Mekah. Ittakhadu maqam Ibrahim musalla. Napa makom Ibrahim nega? Menumbian mari atawaf, umbian sunnah asolat, sunnah tawaf 2 rakaat. Sedang etengane ternyata bekas so tekena sokona Nabi Ibrahim. Tak buang pakon deti musola kenangan solat mun mare atawaf. Tocuna apa? Mata buang cek cuma bekas asoko. Neka pelajaran cek kas bekas orang sesoleh, orang sekerat tu Allah, neka andik nilai, punya nilai. Lain menurut pemahaman selain orang selain dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah neka buang takwa isem bebenoreng. Padahal Islam mengabadikan bekas-bekas Nabi Ibrahim tidak boleh dibuang, jadikan musola. Bait Lahm tempat lahirnya Nabi Isa ambu Muhammad abajeng kayaknya sejarah ini pernah lahir manusia mulia Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka pelajaran gak kau ajunan cek bekas seorang sholat, bekas seorang ibadah, mereka punya nilai cek bensaroban, cek uang buang balaran. Paham ini? Tabarruk kula ajunan. Para nabi nganeka. Beda nabinya mana Nabi Yusuf. Ini Nabi siapa? Nabi Yusuf. Adik bapaknya mana Nabi? Tak tahu lah. Lah. Seranya mana bapaknya Nabi Yusuf? Ayub apa Yakub yuk? Malah terbalik. Nabi? Allahumma shalli ala Muhammad. Bapakna Nabi Yusufnya mana Nabi? Ayub napa Yakub? Ada lebih ngomong ya. Allahumma shalli ala Muhammad.
Nabi siapa Ustaz? Bapaknya Nabi Yusuf Ustaz? Ragu ya Ustaz. Nabi ya. Habib dorok ragu ya Pak. Nabi Yusuf punya bapak namanya Nabi ya. Dari kenik Nabi Yusuf neka apa saben bapakna. Terus bapaknya nangis terus karena anak kesayangan. Apa tahun-tahun nangis, kabenyakan nangis tuh buta. Ini kamu nangis ongku. Emon air mata buaya tak kira buta. Nangis ongku sampona nangis buta. Oleh sana tahun pangki cek Nabi Yusuf teti menteri Mesir, teti orang terhormat. Pas tantretan ada dateng elong tolong ereng pareng. Pas bapak ane kecik kerong ngasih atamu aben Nabi Yusuf. Kabar Nabi Yusuf bapak buta ambian Nabi Yusuf bapak nangis melolo mikirin bian buta. Napa cekon Nabi Yusuf? Idhabu biqamisi hada fa'alku ala wajhi abi ya'ti basira. Tuli-tuli baki tangga bisriak angkuyan gamis saya kasihkan kepada bapak saya supaya dicium. Cium, insya Allah beres tak buta boleh. Soro nyium kelam lampi bekas beli lampi anyar. Eki bebentan tanah pas eki men bapak Nabi Yusuf si anak Yakub pas buta nane kalau sumberes bisa melak karena nyium bau na Yusuf sebeda lampi beres tak beres. Nah apa maksud kesuruh nyium kelampi nane kan? Neka delilah tabarruk ngalak barokah bapak nyium bau na anak beres. Subhanallah. Kadang biar nyium untuk bangsa ke nyoronyo nyium kau selake nah. Seki puro keluar dari lampu pas dia insya Allah kena corona ben. Hutang boleh corona. Neka dalil tabarruk Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, banyak Nabi Muhammad, epakon ambu, Bethlehem, epakon ambu, Madian, Tursina, tempat Nabi Musa, juta-ju Madian, ban putra Nabi Syuaib, epakon ambu tempat sejarah jangan lupakan jas merah. Budi jas hijau dengan NU jas hijau dengan jas merah maksudnya sejarah terutama si andi nilai kesolehan mereka diabadikan rabet sabe andi barokah Allah nyabe barokah ka bumi mun ekananya ibadah ke Allah subhanahu nyabe barokah. Imam Taqiyuddin As-Subuki mereka saampona sayyidina Imam Nawawi Ad-Dimsyiki Abi Yahya Zakaria ulama raja saya nulis Riyadus Shalihin, saya nulis Majmu, penyaran-karangan kita pas saya baca sampai semakin. Neka masuk ke combokna, tero aziarah, tero silaturahmiyah ke maupun duka ke madrasah Imam Nawawi. Ata apangki ben situng petani pengkir jalan. Ketemu dengan petani. A'arafta Imam Nawawi Ad-Dimsyiki biar oning ke Imam Nawawi pas aja petani ini. Naam, laqad ra'aituhu wa qara'tu baina yadayhi wa ta'allamtu indah. Saya sudah baca, saya nyantre, saya murid pernah ngaji dengan Imam Nawawi. Subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pada saya nolong Budi. Imam Taqiyuddin neka bekto bekto atamu ben petani neka ternyata santri Imam Nawawi sebelum nampak ceren, oning ka ceren? Pas toron. Ia terdaga madrasah toron tak kelem nampak ceren. Kenapa? Mayan bagi li subki an ajlisa alal faras wa amamahu man qad ra'a wa nadhara asy-Syaikh Nawawi. Tak pantas kula nompak ceren sedangkan ia ada engkau le bersantren Imam Nawawi. Tak bengal pas nompak kendaraan, pas ajelem masuk ke Damaskus tak gelem nompak ceren. Tak aduban aja ke adab ke santren Imam Nawawi karena pernah nengalih salera Imam Nawawi. Neka mun santren zaman lambe atau mau ben santren guru tak bengal nompak ceren tak pernah nompak cangkola santren lambe.
Tak usah mau ben guru nak, atau mau ben compok nak, lebih dia ada rumah nak. Tonton sebenarnya. Santre lambe, mon santre semangkin gaspol. Kadang anak guru ne tabrak. Ini kita kehilangan, ini warisan maknawiyah. Saya banyak elang. Dulu begitu santre ke guru. Mereka pernah mengalih selera Imam Nawawi. Tak pernah, tak berani saya naik jalan. Jalan masuk ke Damaskus para. Karena adab semakin kak di nak anak santai. Naik ke ngaji pai kepayan nih. Tenang sabar ya kena. Allahumma Muhammad. Setelah masuk ke madrasah Imam Nawawi, apa yang dilakukan? Tempat di mana tempat duduknya Imam Nawawi kalau ngajar? Bareng oni kak disah caga pas ientar pas cio me caga deh. Ya mau dia bersekolah baru, biar nggak ada gila nyium tembok nyium jaga. Napa neka atharus solihin, bekas orang saya soleh, saya welih ulama ngaji gak dinto. Ecio tabarukan bi atharis solihin. Neka tabaruk dengan bekas-bekasnya orang soleh. Nabi Muhammad disuruh sholat, ambu sholat. Bada banyak, pakon ambu, tenah tanah banyak kormana. Pakon ambu, pakon sholat. Napa neka Jibril, neka al-muhajar, tempat kamu akan hijrah. Deki impian dari Mekah pindah ke Madinah kak dinto. Pakon ambu Nabi Muhammad ampun oning cek pakin bakal hijrah ke Madinah al-munawwarah para rabu. Allahumma shalli ala Muhammad. Neka pepangkian bekto Isra banyak pole pepangkina singkat ben Habib sampai masuk ke Baitul Maqdis, masuk ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad ben malaikat Jibril pakon ngimame salat. Qaddamatka jami'ul anbiya wa rus taqdima makhdumin ala khadami. Nabi Muhammad pakon jadi imam tapi para nabiyin dari kapi para nabi, dari nabi Musa masjid semuanya ikut makmum dengan Nabi Muhammad. Mereka jadi dalil cek Nabi Muhammad adalah Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi dan para rasul, dan dia sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah Subhanahu. Akhirnya makmum kapi sareng Nabi Muhammad. Lastari kadinto Nabi Muhammad iangkat ongke kalangit hanya mi'raj vertikal ongke kalangit. Allahumma shalli ala Muhammad. Juga mi'raj kadinto banyak pepanggian. Nabi Muhammad ambu ke setong kenengan berhenti. Ini ngerti matur api? Oh, satu nusa satu bangsa berarti. Berhenti ke setong kenengan wa syamma raihah thayyibah. Nabi Muhammad mencium satu bau yang wangi. Ma hadhihi raihah ya Jibril. Wewangian apa ini Jibril? Kok harum sekali? Hadhihi raihatu Masyitah ibnati Fir'aun. Neka bau ro'om wewangian dari semerbak, bau harum dari Masyitah, tukang sisir anaknya Fir'aun. Bau ro'om. Mata lagi bau ro'om mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa hebatnya Masyitah ini Jibril? Kok sampai baunya harum, kedengeran, keciuman di Isra Mi'raj? Apa hebatnya? Masyitah kadinto kerjaannya tukang sisir anaknya Fir'aun. Beto nyisir anaknya Fir'aun, sisirnya soroya geger. Beto geger, otomatis lesannya keluar omongan. Ta'isa Fir'aun wa bismillah, celaka Fir'aun, dan bismillah dengan nama Allah ngalak soroy. Putri Fir'aun dengar, alaki rabban ghaira abi, apa kamu punya Tuhan selain bapakku wahai Masyitah? Rabbi wa rabbuki wa rabbu abiki Allah. Kata Masyitah, Tuhanku dan Tuhanmu wahai anak, dan Tuhan bapakmu Fir'aun adalah Allahu Rabbul Alamin. La ukhbiranna abi. Wah ngocak anak bini mereka.
Woi kebala ke bapak men. Beda Tuhan selain Fir'aun, selain tang bapak. Kebala ke tang bapak. Saya laporkan ke Fir'aun. Isna'i ma syi'ta. Terserah kamu apa yang ingin kau perbuat. Allahu Akbar. Laporaki ke Fir'aun. Fir'aun kan sombong. Ngamuk Fir'aun. Orang masih tok. Orang sekeluarga api. Ala kirab pun ghairi. Kamu punya Tuhan selain aku. Rabbi wa rabbukallah. Mereka masih tonik bini tapi iman aku. Jangan tengaki kareng bini deh. Sejarah mencatat berdiri zaman Fir'aun, zaman Musa, yang bini tampil dengan iman kuat. Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Kalau kamu tidak murtad, akan aku bunuh. PTN nak bisa keluarga. Pas engalaki kuali sepanas, se bimoli. Tahu nih, napa bimoli, napa Fortunernya mana? Yang penting nyak goreng lah. Mereka tak tahu pun ada kitab dengan. Pas kal minyak angkat dito, pas tung situng yon calaki balaram. Allah sallallahu. Masih to ki adi anak bayi situng. Beto yon calaki nak mundur maju masih to nangis. Pas bayi yang kecil ngomong keluar, mereka termasuk karomat mereka. Keluar suara. La takhafi ya ummah, innaki alal haq. Jangan takut wahai ibu, kamu dalam keadaan benar. Pas cek bayi ke, ini belum waktunya ngomong bisa ngomong. Pas langsung ion calaki, pas karelang tolang ngabararabu, dia berhasil mempertahankan iman walaupun ujiannya waktu sangar ketika dinto. Uci neguna berlebihan apa? Paling kek cetak kanker kantong kering. Lebih ngong ketak sholat subuh lah, letak sholat duhur lah. Kira udah. Iman gula ajunan bagaimana, ujiannya apa? Sudah kadang ujian sedikit, gula ajunan meninggalkan sholat. Naudzubillah min. Ternyata keimanan sekuat dari Masito Gadito atina baura om yang dicium oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beto para celenan mitrot para. Pelajarannya apa Habib cerita panjang-panjang begini? Bahwa amal solehmu, ketaatanmu, takwamu kepada Allah, abuah ro'om, abuah semerbak harum yang dicium oleh Rasulullah, dicium da ahli kopur yang tua bener seponempian nyium karo oman menumpian abek teh, menumpian taat ke Allah. Sabarkah kalau kaulah ajunan ala ko maksiat, ala ko zina, ala ko riba, mabudu PC, datang ke tak siapa, nipu ngauren, mate orang, nyakai kecuban orang, maka ini akan berbuah bau yang busuk, bisa mengganggu da ahli kubur, mengganggu da Rasulullah, beneka nyake kabar kadiga dinto da ahli kubur barara. Naudzubillahi min. Maka insyaallah acara saya sampean malam ini termasuk semerbak wangi yang nyampe ke kuburan Raudhah Syarifah Nabi Muhammad. Badai sepo kaulah ajunan bunga karena anak foto nak kompak mengadakan Raudhah min Riyadil Jannah, mengadakan acara taman sorga. Etanian combokna ben moga gak ditoma jember di ahli kubur. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Pas terus Nabi Muhammad nega atemo beberapa pertemuan selain beda orang cetak toko laki ngebeto ancor cetak buto boleh, toko laki boleh, buto boleh, toko laki boleh. Nabi Muhammad keton maha daya Jibril. Apa ini Jibril? Mak cetak ancor laki tibi dipukul-pukul sendiri. Apa ini? Hada min ummatik, kaumun min ummatik. Ini adalah sekelompok dari umat tampian Muhammad. Kanu, mereka ini yatasaqalun ru'usuhum anis sholat. Cetak kabar ekibe aso beda etunya ada di dunia orang ini ekebe asolat cetak komat migren namun ekibe sholat. Hah? Mana ke ngebah HP, ngebah TV, ikut TV, lemat jam, tolong jam tak komat migran. Eki gua asolat komat pun sujud ke bebenya. Orang neka Muhammad
dak paki kol nokol cetak ka sampai ancor karena tak eki solat berangel eki solat. Tak bejeng maksud apa? Tak solat. Masalahkakum fi sakor. Kenapa kalian kok masuk neraka sakor? Jawabannya lam nakun minal musallin. Lam tak bejeng, tak solat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salat wa taba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Ada generasi-generasi di akhir zaman atingkeul salat, nek norok ka syahwat, tidak salat, akhirnya ka ditu bekal epa masuk ka ghayya. Napa ghayya? Wadi fi jahannam. Lembah di neraka jahannam, kalau satu tetes saja keker ka bumi, hancur kabeh penduduk bumi ka ditu. Orang yang tidak salat masuk ke lembah namanya ghayya. Baik nggak bu, mun lakena malas abojeng, kebele, saya nggak goya, beni haya, napa goy? Eta masuk ka goya, masuk neraka ibu bener-bener lembah, satu tetes dari lembah goya nih kamu eon talaki ka tunyak ancor sapit, dek mau pas alang goy bener. Saya nggak gara-gara aman toh sibuk tak abojeng. Aja ke rawon di depor takut potong, aja ke puguan takut elang, eman kabedek 250 takut awudu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula ajunan sebagai umat akan dikenal oleh Rasulullah bener paringi syafaat mon bede terak muara dinto. Kaifa ta'rifu ummataka ya Rasulullah? Bagaimana kamu bisa tahu umatmu dari kiamat yaumaz ziham? Banyak manusia ya Rasulullah. Umat Musa, umat Isa. Beremam yang saya bisa oning itu adalah umatmu. Bagaimana ya Rasulullah? Kula bisa oning ka umat bekas min atharil wudu ghurran muhajjalin. Umat saya akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya terak karena bekas awudu. Maksud awudu berarti benih wudhu melolo pas asolat, tapi bekas wudhunya umat itu menjadi tanda antara aku dengan umatku jebon Nabi Muhammad. Jadi mau tak wudhu, tak asolat, tak kenal sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma tabyadul wujuh wa taswaddul wujuh. Di hari itu sebagian wajah terak potek, sebagian wajah petang poton. Walaupun itunya glowing, akhirat gosong. Mau tahu? Itunya glowing aku bedek selarat 250-500 ribu tapi tak pernah wudhu, tak bejeng maksudnya boton nih kayak akhirat. Nabi tak kenal ke orang ini. Jangankan Nabi, bapakmu, ibumu tak tahu bahwa kamu coba boton aube serang anakmu lah, anakku bukan seperti ini. Bahkan kaki epa buta sarang Allah, tidak tahu jalan surga, kesasar kemana-mana. Tak itu mata curna, buta poton, naudzubillah, karena berpaling dari peringatan Allah. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ketika saya tak bejeng, mereka bahaya, tak dikenal oleh Rasulullah, mun tak kenal dengan Rasulullah, tak oleh syafaat. Mun tak oleh syafaat tak kira selamat para rabu. Naudzubillahi min. Hikmahnya Isra Mi'raj mereka. Ayo periksa. Andi anak keni ajari salat. Murru auladakum bis shalah lis-sab' wadribu ala tarkiha lil-'ashr. Punya anak kecil umur 7 tahun, suruh salat. Dak mau salat umur 10 tahun, dapat izin dari Rasulullah boleh memukul anak yang umur 10 tahun yang tidak sholat. Sebolot tak? Mulai nabi cinta abojeng umur berapa lagi nah? Umur seket tak abojeng. Innalillah. Cek masak berbian, cek lagi nih, cek kelone. Mun tak abojeng tu sabit. Cek ngaromat orang setariku sholat. Maaf, ini lagi cek pon ulama. Merawat anjing lebih afdal daripada merawat tarikus sholat. Ngerabet anjing lebih bagus daripada ngerabet orang seta bejeng. Karena tarikus sholat ghairu muhtaram.
orang yang ninggalin sholat tidak terhormat dalam Islam. Mun pian maca kitab Safina, mun pian andi aing sekoni yang kuya wudhu napai bekia ka orang sepelka, tanya akin lu sepelka. Umpian abejeng nama punten, abejeng parengaki. Umpian aing sesekoni deka suruh enom, umpian atayamum. Tapi mun saya tanya aki umpian tak abejeng, abejing menono, tak abejeng. Maka umpian pakai untuk wudhu sampean, ndak usah tayamum, ndak pantas nerima air minum karena meninggalkan sholat, karena sholat deka harga mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal tak andi cetak mun tak abejeng. Odi orang tak andi cetak. Tompes beli mate. Mate mun tak andi tangan ki odi tak andi soko tak odi. Mun tak andi cetak mun kebelah odi didedim jadi ya. Dikira betul? Itu musibah kullu musibah, musibah yang besar. Mun andi laki atau bini sengaja meninggalkan sholat, naudzubillahi min musibah nih kan. Harta lengkap, mobil mewah, rumah tingkat, dak sholat, musibah rambian, naudzubillah. Lebih baik ngerawat anjing daripada orang yang tak sholat, karena arkena kaula ajunan bede sholat. La khaira fi dinin la ruku'a fi. Tidak ada bagusnya agama mun tade sholat tabararabi. Paham? Paham? As-sholat ahli sholat. Muka satu je nah, ahli sholat satu je. Amin. Bede orang naber senang azina. Kareng bini kayak tujuh nah. Masuk Islam pamit kuste, kula ke Islam je seneng nah. Tapi kula tujuan zina nah. Takut pas haram deki kula masuk Islam. Dalam mana ka oleh kula masuk Islam tapi zina ce haram aki ka kula. Kayaknya ini nyaman kardiman, karbeti mantunya. Tapi sarang Rasulullah diterima sini tidak apa-apa sini, subhanallah. Takut dari ngajeng Nabi dua aki. Mari dua aki pas kotok ngajeng Nabi. Atardo an yakuna dzalika li ummik. Mau kamu kalau ibumu dizinai orang, adikmu dizinai orang, putrimu dizinai orang? Tidak ya Rasul. Begitulah kalau kamu zina sama perempuan itu bisa jadi ibunya orang atau adiknya orang atau anak perempuannya orang. Pada orang tak kelem zinai. Pas beres masuk Islam, pas atopet, pas minta dua sebaja voltase turun. Pas alhamdulillah jelek pas. Terima masih bisa dirapatkan, masih bisa dinasehati karena dasarnya zina itu syahwat. Maksiat kalau dasarnya zina, syahwat ki kempang itu tepat. Masih bisa dinasehati insyaallah beres. Lain menoreng sepamit ya Rasulullah, saya izin ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi saya tidak mau sholat 5 waktu, lesok. Masa sehari 5 kali. Tidak mau sholat, enggak ya Rasulullah. Yang lain saya siap Islam, tapi sholat saya tidak mau ya Rasulullah. Sholat saya tidak mau. Rasulullah tidak megang dadanya untuk didoakan, tidak tok foto untuk dinasehati, tapi Rasulullah langsung bersabda, idhab la khaira fi dinin la ruku'a fi. Pergi, tidak ada bagusnya agama kalau tidak ada sholatnya. Yusir. Kenapa kok diusir? Tidak diobati ya Rasulullah, tidak dinasehati ya Rasulullah. La neka lana bersolat, solat neka sambungan hamba kepada Tuhannya. Neka mun tak solat berarti tak butuh ka Gusti. Berarti tidak butuh sama Allah. Kalau tidak butuh sama Allah berarti dia sombong sama Allah. Orang kalau maksiatnya sombong tidak bisa dibenerin. Makanya kuda tak kena beres. Tok foto tidak mungkin sembuh, percuma. Karena dia tidak mau sholat berarti hakikatnya tidak mau Allah. Tidak mau sholat, tidak mau. Makanya ulama fikih membagi hukum tarikus sholat ada 2. Qad kana qad yakunu mujahidan, qad yakunu mutakasilan. Kadang orang atina sholat gara-gara mujahidan. Dia melawan wajibnya sholat. Oh, menurut saya tidak wajib sholat. Saya tidak mau sholat, tidak wajib bagi saya. Orang seperti ini hukumnya kafir. Karena sholat mujma' alaih maklum minad din bid-darurah. Kewajiban sholat sudah jelas Al-Quran dalilnya qat'i. Nanti mau beda orang tak percaya kewajiban sholat, ngalaben, melawan, maka hukumnya kafir.
hukum Islam sebenarnya, maka orang ini dapat hukuman dibunuh dan dikuburkan di kuburannya non muslim. Ini hukum Islam. Tapi kalau tidak sholat, kenapa Pak? Malas saya, Bin. Malas. Loh, kenapa malas? Tidak tahu, malas, lemes. Ini didatangi untuk tobat. Kalau dia mau tobat, selesai. Kalau tidak mau tobat juga sama Pak. Hukum fikih Islamnya dihukum sama hakim dibunuh. Tapi masih dihukumi muslim. Karena dia tinggalin sholat cuma malas, bukan tidak percaya dengan wajibnya sholat. Tapi dikuburkan di kuburan muslim nanti kalau mati. Tapi dia wajib ditaubatin. Karena dia ninggalin sholat karena sebenarnya malas dan lemes dengan. Kira betul. Insya Allah pulang dari majelis Isra Mi'raj malam ini semangat semuanya untuk sholat. Tidak saluhat sairu amali. Janji dengan kanjeng Nabi. Kalau bagus sholatnya dijamin bagus semua amalnya, amal duniawi, amal ukhrawi. Mau bingung saya, Beb, mau dimulai dari mana, Beb? Usaha saya ini, Beb, hidup saya. Sholat. Kalau bagus hubunganmu dengan Allah, bagus hubunganmu dengan makhluk Allah. Lancar semuanya. Fa'idha saluhat sholatuhu saluhat sairu amali. Nabi bilang itu. Kalau bagus sholatnya, bagus semua urusannya. Urusan dunia, urusan akhirat, urusan anak, urusan bisnis. Dijamin bagus, tenang, lancar, barokah. Wa idza fasadat. Tapi kalau urusan sholatnya jelek, rusak, tidak jelas. Kadang nggak sholat, kadang enggak. Kadang mau kadung sergap, pakai sejadah Pak. Yang babi. Mau kadung malas lah ada kebaik selimut sejadah tenang. Maka carkalacernya sholatmu, carkalacer kia hidupmu. Coba bukti orang mau selama betul sholat berjamaah masjid, hidupnya tepat waktu, maka tertata hidupnya Bapak. Anak tertata semuanya, walaupun ada masalah namanya hidup, tapi bisa ditangani, bisa dihadapi dengan hati yang legowo, enak, tak dus-grudus, tak aulan. Ya ternyata itu sudah. Ya. Santai, dia tenang, hatinya paringnya legowo. Sebesar apapun masalah, kalau hatinya siap nerima, enak ngadepinya. Sebaliknya, merosak, carkalacer, sholatnya tidak tepat waktu, kadang sholat, kadang enggak, maka itu adalah sumber dari masalah hidup kaulah ben ajunan. Jadi kalau Anda bingung, mau dimulai dari mana rumah tangga saya ini, Beb, biar sakinah mawaddah warahmah. Bukan dari usaha yang enak, belum tentu menjamin. Usaha sudah bagus, toko sudah rame, belum tentu. Ada cerita lain yang akan menyakitkan luar biasa. Tapi mau bagus, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Kalau bagus hubungannya dengan Allah, maka dijamin akan bagus hubungannya dengan sesama. Pekat nyaman, cencih. Mau bagus hubungan dengan Allah, bagus hubungan dengan sesamanya. Mau ke yang bagus saja. Amin. Amin ya Rabbal. Saya terakhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi nengale beda orang ada daging bucok, ada daging yang masya Allah, daging fresh, seger, masak. Satunya dagingnya bosok, banyak ulatnya. Anehnya orang ini makan daging bosok. Saya beda olahan lagi yang Pak Kakak. Mahada ya Jibril, apa boleh ya Jibril? Mak bahangakan saya bucok, saya beda olahnya. Saya bagus daging, saya masak kayak Kakak. Kenapa kok milih yang bosok ya Jibril? Siapa ini? Ini juga dari umatmu. Dia punya istri yang halal di rumahnya, tapi dia jajan di luar cari yang haram. Nyari noksen. Ngerti noksen? Nyari yang bini saya tak halal, bini na halal, tak pernah yang kuy, ajo-ajo nyari keluar. Inna lillahi wa inna ilaihi, alias mereka zina muhson. Orang yang sudah punya istri, punya suami dengan akad yang sah, kemudian masih zina, ini namanya zina muhson. Zina muhson ini hukumnya dirajam, dilempari batu sebesar genggaman tangan, dilempar sampai mati. Ini kan hukum Islamnya seperti itu di zaman Nabi. Beberapa kali terjadi seperti ini. Lempar batu segenggaman tangan, yang temes sampai mati. Zina muhson, punya halal, tapi aja-aja kalau dorong membek pulang, mau saya dalam tak sebet, abu remason melolok. Abu remason, abu nyaletek, abu pulang nyari si abu kasturi.
Ya ini, makanya kalau tidak dijaga akhirnya cecen keluar. Makanya pada aja jangan sampai empian komplain istrinya bau remason, empian baunya letek. Pada aja harus sama-sama dijaga. Tapi yang jelas katanya ulama, kalau sampean ghaddul basar, jaga mata, tak ngabes kali ngorek, insya Allah sataktani bima indak, kamu akan puas dengan yang kamu miliki. Yang membuat kita ini nakal, acecen keluar karena matanya seperti keranjang, mata keranjang. Ngabes di ngoreng, rumput tetangga lebih tinggi dari rumput. Nah, repenes apa dia? Hati-hati, makanya ada santri, Habib, istri saya tercantik sedunia. Ki Anyar. Andi anak situ mulai bergembrot. Beb, istri saya sudah ada saingan serwi. Punya anak 2, punya anak 3. Aduh Beb, salet lah Beb. Istri saya sudah banyak yang saingan sudah. Ada yang lebih cantik Beb. Punya anak 4, punya cucu. Wes hambar. Mak leburan dekuba atau leburan dekubini. Injana guru neka, kamu santri, walaupun kamu kawin sama bidadari, mon mata nampian ki nak keranjang, maka kamu tidak ada puasnya. Masalahnya bukan di istrimu, tapi masalahnya ada di istri, di mata. Masalahnya di mana? Jadi mon mata kau lajunan nonduk, saya laki nonduk dari binian, saya bini nonduk dari lakian, tak mandang kecuali yang halal, maka insya Allah parengi kona'ah, parengi neremah, benapa saya bedek. Kenapa kita kok kurang terus? Karena ngelihat yang punya orang. Makanya ayatnya di dalam Al-Quran perintah ghaddul basar kepada laki-laki, kemudian ke perempuan. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ayat selanjutnya kullil mu'minat yaghuddna min absarihim wa yahfadna furujahun. Ayatnya gandeng, laki dan perempuan disuruh sama-sama jaga mata, nunduk. Cek apa kapi tole? Enggak Beb, saya dak langsung Beb lewat dunia maya. Ada boy. Saya bini neku sinetron, cek genteng kamandanu macek leber ada narwa. Gagah perkasa. Pasal penting aki ben laki nasi benare jemur nyare. Betul. Dibain laki ben somor. Jauh akhir pacia ke sini ngendi. Karena itu aki ben seding TV itu sumber penyakitnya. Ya kira betul? Jadi bapak jangan biarkan istrimu neku sinetron boleh. Cemburu tak boleh, neku kok baik. Binian juga nggak neka. Mohon pak bapak neka ngabes ke TikTok saya joget roh. Tuli bate, kanak HP jual bu, orang beres. Ya, supaya sama-sama aman. Karena kata ulama, awal ma yufsidul insan, pertama kali yang merusak manusia adalah al-ain, mata. Mata ini yang paling cepat merusak manusia, dan dia yang paling pertama merespon ruh ketika ada di rahim ibu, dan dia yang terakhir kali melepas ruh ketika mati. Makanya orang yang mau mati melak mata terakhir merespon ruh. Dari mata itu pertama kali yang merusak, dari mata itu juga pertama kali manusia hidup, dari mata itu juga manusia terakhir melepas hidup di dunia ini. Makanya mereka sumpah, mohon buta, insya Allah selamat. Napa boleh buta dan kopok, aman lah. Jangan mah, dua akhirnya buta dan kopok ya. Wassalamualaikum Muhammad. Satu aja sehat, satu aja amin. Saya buta muka melak, buta ate, tuti ate saya melak, amin. Buta kabareng sehat, haram, kopok kabareng sehat. Coba bisa melihat dan mendengar kabareng sehalal, alhamdulillah. Terakhir dari Habib harus pindah ini ke Jenggawa sekarang. Bada Imam Abu Hanifah, Allahu sallallahu Muhammad. Bada orang juta epengkir songai, Allahu sallallahu Muhammad. Mak beda rumah mereka delima Pak. Norok banjir songai. Pas elang moye, pas ekala, pas ekakan segera delima. Setelah dimakan, mereka orang warok, Imam Abu Hanifah mereka warok. Ding seran mereka rumah. Punya siapa ini? Kepekeran mon orang warok takut, tak jelas halal haram.
haram subhat. Takok man waqa'a fis subhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjerumus ke subhat akan terjerumus ke yang haram. Kepikiran takok. Neko orang iman kuat nggak nek. Mon iman STP sudah gak ngurus, jangan mau dari songai. Tak jelas, bujak kata pakai haram yompak. STP dia tak benyaknya. Dia kira kan, yompak pas telusuri songai ini kan, keker dari di maruman delima. Ternyata sudah jalan beberapa kilo ada pohon delima. Oh berarti jatuh di sini. Berarti yang punya tanah ini pemilik delima. Sehari sekampung saya rasa andi sabel saya pinggir sungai. Temu orang tua. Pak, saya minta ikhlasnya Pak. Satu rumah, satu delima ini saya nemu di sungai, saya makan, saya takut haram Pak. Minta ikhlasnya. Oh kata yang tua, tidak segampang itu deh. Sampean ndak saya halalkan kecuali sampean kerja setahun sama saya tanpa upah. Tahu sama aja. Dah apa-apa sih penting halal Pak. Teku mun atena bersih. Takut ke haram. Menumpian di pengak neka. Buruh. Walau aku setahun tak gaji. Alah aku setahun, oleh setahun. Sudah Pak, setahun halal Pak. Oh tidak bisa deh. Tambah setahun lagi deh. Tepak aku lebih lumpian, pentong bang nih. Tak usah halal, tak usah haram. Sampai 3 tahun. Dapat 3 tahun mau pulang, ikhlas Pak, halal Pak. Tinggal satu syarat deh. Apa boleh Pak? Kamu harus kawin sama anak saya. Alhamdulillah. Mereka berakit-rakit ke hulu nih. Tapi anak saya ini kopok deh. Buta, kopok, buta, bisu, buih. Gue remeh kalah dari dimen. Ya apa ini, gimana ini? Baru saya halal kalau kamu mau kawin sama anak saya. Karena takut ke haram. Dia tahu man akalal haram. Siapa yang makan haram, maaf, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging tumbuh dari yang haram, maka nanti daging itu akan jadi kayu bakarnya api neraka. Takut sama hadis ini. Ya sudah Pak, ada apa-apa, saya kawin. Kopok, kopok, buta, buta, bui lah, borong dan kafilah. Kawin, setelah diakad, masuk kamar, sedang dengan kopok, bui, buta, kopok. Pikirannya begitu. Sedang nyampe masuk kamar pengantin, Masya Allah. Orang bini aneh kuatin, matanya mekar. Oh pengen aneh aduh nggak ada 5 Pak. Beli bulat ya. Gak bisa hatin. Ini wara Imam Abu Hanifah dalam riwayat ini. Loh, ini bukan punya saya ini. Tidak muttasif, tidak tersifati sesuai di akad. Sifatnya di akad kopok, buta, bui. Ada normal tapi berarti berdiri gulir. Salah kamar, salah kamar. Keluar lagi takut haram boleh. Mudah kan langsung arucan. Ya ria. Pakai salah tak apa lah. Salah kamar. Lari dia. Lari ke bapaknya, Pak. Bukan punya saya itu, tidak kopok, tidak buta, tidak bisu. Loh, enggak itu anak saya itu. Loh, katanya buta. Iya, buta karena tidak pernah memandang yang haram. Buta kabareng si haram. Katanya tuli, iya dia tidak pernah dengar yang haram. Katanya bisu, tak pernah riba. Quran to hadis Quran. Ya itu cocoknya, pantasnya sama kamu yang warok kayak gini. Masuk. Oh, Allahu Akbar. Assalamualaikum Muhammad. Mereka menempuan warok masa mudanya yang jomblo-jomblo ini, hati-hati, takwa sama Allah, sabar, tidak menyentuh yang haram. Allah menyiapkan istri yang soleh untuk kamu. Tapi biar dari prabena, dari jomblonya sudah ngambeng nakal, tapi saya tekuk, tapi saya ganggu, tapi saya telepon. Allah menyiapkan pada nakal pada benembihan. Bekal bedar yang bilik saya nakal. At-toibin li-toibat, al-khabithin li-khabithat. Orang bagus untuk orang baik, orang jelek untuk orang jelek. Jadi sesuai bagaimana sikapmu, seperti itu yang akan disiapkan oleh Allah. Mudah-mudahan warok, tengah-teh, insya Allah ada calon yang soleh untuk sampean. Tapi mau sarobet, lo nakal, lo ada lah, lo kapi lah mana kapi hatam, beri si hatam gini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan
ahli penduduk sini semuanya barokah hidupnya. Malam nisfu Sya'ban sekarang moga oleh pangapuran Allah. Semoga dikasih sehat walafiat sampai ke Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, bisa puasa dan bangun malam, ngatamaki Al-Quran, beratamu bermalam Lailatul Qadar, bermoga-moga kaul ajunan teti orang sekaratu ke Allah, menjadi orang yang disayang Allah, dicintai Allah, dan semoga semuanya kalau meninggal dunia husnul khatimah, kalau sakaratul maut semoga dimudahkan oleh Allah. Paringi gempang sareng Allah, tak paringi sakit, tak siksaan kena botoh, paringi gempang, paringi nyaman, paringi tauhid, paringi Islam, paringi husnul khatimah, dan semoga semuanya akhir kalimatnya ketika meninggal dunia kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Terima kasih dan mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana.